pagi ini ayat yang dibaca cukup banyak ya. Jadi nanti ada Mazmur 50 ayat 1 sampai 23 Ibu Nerliana. Kemudian Mazmur 51 ayat 1 sampai 19 Pak Mulia ya, bisa tolong bacakan. Kemudian Galatia 5 ayat 1 sampai 26 Ibu Sarma, dan Yakobus 1 ayat 1 sampai 27 minta tolong Pak HW untuk membacakan. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ana. Salam Bu Ana. Shalom Bu. Shalom Pastor Paul. Shalom Bang Wesley. Terima kasih buat pujian, sangat membuka hati sekali. Shalom Bapak Ibu semua yang hadir hari ini di live Zoom dan di live YouTube, dan juga yang akan nonton siaran ulang kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 50 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, dari Sion, puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat. Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Selah. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan. Tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam
dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian pembacaan firman. Silakan Pak Mulia. Saya lanjutkan, Mazmur 51, untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahan. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai, memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Baik, saya lanjutkan pembacaan firman yang berikutnya. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Beginilah firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan,
Maaf, saya ulangi lagi ya. Pasal 5 ayat 1 sampai 26. Beginilah firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu, mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Yakobus 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belah suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu tidak menghasilkan ketekunan.
terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, percobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di hatimu, dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar atau untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian firman Tuhan. Amin. Baik, terima kasih semua untuk para lektor. Embun pagi kita pada pagi hari ini, ibadah dan korban yang sejati, akan dibawakan oleh Pastor Joseph Paulus. Silakan.
Oke, haleluya, luar biasa. Judulnya hari ini ya, ibadah dan korban yang sejati. Ya, sebentar ya, ini ya mudah-mudahan nggak terlalu berisik ya. Nah, saya pakai kipas angin di atas. Oke, ibadah dan korban yang sejati ya. Saya masih mendengar, masih mendapat apa ya namanya ya, laporan ya, orang-orang masih sering nanya sama saya ya, ibadah hari Minggu boleh apa, wajib apa enggak? Ya itu pertanyaan yang aneh ya buat saya ya. Tetapi sebenarnya kalau Anda mengerti background-nya, karena memang para pendeta nakut-nakutin. Saya sendiri dulu begitu, saudara. Saya paksa papi saya pergi ke gereja hari Minggu. Karena semua orang nanya, nanti masuk neraka lo, berdosa lo, ndak ibadah hari Minggu. Nggak pergi ke gereja. Sudah lama meninggalkan Tuhan. Lalu saya mendesak papi saya pergi ke gereja hari Minggu, saudara. Tetapi pada kenyataannya, saya kok merasa yakin papi saya jauh lebih baik daripada kebanyakan orang yang pergi ke gereja pada hari Minggu, saudara. Walaupun papi saya tidak pernah ke gereja. Serius. Ya. Apakah papi saya nggak berdoa? Berdoa. Ya saya sering lihat papi saya berdoa malam-malam ya. Dia lagi galau ya karena kepahitannya, apanya, pergumulan hidupnya, perjuangannya. Setiap kali mau banyak ya, papi saya banyak berdoa, banyak merenung. Apakah papi saya nggak baca Alkitab? Oh baca. Dia hafal berbagai macam ayat Alkitab ya. Dia baca Alkitab, dia benar-benar berdoa ya di dalam pencariannya. Karena di zaman saya masih kecil, nggak ada orang berani ngomong kayak saya hari ini nih. Wah, Anda bisa langsung dikucilkan tuh. Ya. Kalau papi saya masih hidup, dengar saya ngomong, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak, saudara. Serius ya, dia akan tertawa terbahak-bahak. Apa kata saya, kan begitu, dia pasti ngomong begitu. Akhirnya kamu mengakuinya juga. Gitu ya. Tapi emang begitu ya. Akhirnya saya mengakui apa yang diajarkan papi saya itu benar, saudara. Tentang apa sih ibadah itu. Dan di dalam, ya karena digempur oleh banyak orang, papi saya akhirnya juga lemah ya. Dalam hal ini dia tidak seteguh saya. Tidak sendablek saya, tidak seteguh saya ya. Di dalam mempelajari ayat, enggak, wah dia goyang juga, saudara. Orangnya kekeh ya, tapi ya goyang juga. Digempur seluruh banyak orang, saudara. Hari ini orang gempur kita tenang-tenang malah kita makin berbuah lebat. Beda kan? Beda ya. Karena papi mencari dengan kekuatannya sendiri, waktu itu dia cari, saya mendapatkannya rema dari Tuhan. Turun, saudara, beda ya. Ketika kita mencari memang kita bisa lemah, saudara. Makanya Tuhan bilang, ayo cari terus. Memang bisa lemah, saudara. Tetapi yang saya dapatkan adalah anugerah. Ya, bukan karena saya mencari-cari, ruduk sana, ruduk sini, enggak. Di dalam pemahaman itu tiba-tiba saya ternyata ini. Saudara, jawabannya gampang, saudara. Apakah ibadah yang sejati? Yakobus 1 ayat 27 udah selesai. Tapi bagaimana prosesnya bisa sampai ke sana? Ya kan? Bagaimana prosesnya bisa ke sana? Ke dalam Yakobus 1 ayat 27 itu. Oh, itu proses yang panjang, saudara. Pemahaman itu saudara harus benar-benar. Nah, seringkali orang ya membutuhkan ritual, membutuhkan media untuk bisa bertemu Tuhan. Pada awalnya mungkin nggak salah, saudara. Bahkan di dalam perjanjian lama menggunakan Urim dan Tumim. Baju efod salah satunya. Tetapi ketika baju efod itu dijadikan media terus-menerus, jadilah itu berhala. Ya kan? Pada awalnya yang namanya hustan itu, ular tembaga yang dibuat oleh Musa, ya itu adalah sebuah simbol, ya sebuah media.
Tetapi kemudian diberhalakan. Anda kalau tanya, sapu tangannya Paulus mana yang bisa menyembuhkan orang sakit? Sampai hari ini nggak ada. Karena orang Kristen melarangnya, saudara. Melarang menggunakan media-media itu. Tergantung dengan media-media itu. Ya, bayangannya Petrus bisa sembuhkan orang sakit, saudara. Sapu tangannya Paulus sembuhkan orang sakit. Tetapi tidak diberhalakan dan tidak disembah dan tidak dibunuhkan terus-menerus. Tulangnya Elisa itu membangkitkan orang mati, saudara. Ada orang mati, ya lagi diarak, mau dikubur, ada pasukan musuh datang, dilempar tulang jenazahnya ke gua pekuburannya Elisa. Begitu kena tulangnya Elisa langsung bangkit, saudara, orangnya langsung bangun. Itu ada terjadi. Tetapi apakah tulang Elisa itu kemudian disembah oleh orang Israel? Tidak, saudara. Sekalinya Nehustan itu disembah oleh orang Israel, kemudian dibakar, dimusnahkan. Zamannya raja-raja. Kalau nggak salah zamannya Raja Yosia ya. Nehustan itu dimusnahkan, saudara. Karena diberhalakan akhirnya. Nah, karena ibadah kita yang sejati, ya, yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, ya, bukanlah sebuah ritual dan simbol-simbol, ya, tetapi adalah kita tetap tinggal dalam jalannya. Itulah ibadah kita. Ritual dan simbol-simbol adalah sebuah budaya. Makanya jangan heran kalau orang Kristen Syria sama-sama Ortodoks ya, orang Kristen Roma Timur zaman dulu kan, sama-sama lahir di Konstantinopel kan, di Bizantin. Syria, Kristen Syria, Ortodoks Syria, Ortodoks Yunani, Ortodoks Rusia, sama-sama gereja Ortodoks. Tiga-tiganya punya ritual yang berbeda, saudara. Apalagi dibanding dengan orang Katolik, ya. Walaupun kita tetap menangkap satu benang merah yang sama karena berasal dari pagan, budaya pagan, ya, dari budaya pagan Yunani dan pagan Roma, Helenis. Tapi kemudian kalau kita melihat, ya, orang Protestan beda lagi, apalagi produk Eropa. Nah, saya sering kali bilang ya, kalau Anda yang dari GKJ, GKI, HKBP, itu adalah budaya Eropa. Anda sedang beribadah dengan budaya Eropa, dengan kultur Eropa. Nah, kalau Anda orang gereja Pentakosta karismatik, Anda sedang beribadah dengan budaya kultur Amerika dan Afro-Amerika. Karena gereja Pentakosta, ya, si Peter Farham namanya, dia adalah seorang kulit putih. Dialah bapak gereja Pentakosta dunia. Sedangkan yang hampir mirip caranya adalah William Seymour, dia kulit hitam, anak bekas seorang budak. Namanya orang seorang kulit hitam. Tidak heran maka gerakan karismatik menjadi populer karena diminati oleh kelas kalangan bawah. Dan kalau Anda lihat di Afrika, yang populer di gereja-gereja di Afrika adalah gerakan karismatik. Dengan segala keanehannya dan bahkan ada yang sesat. Ya, ada yang saking anehnya, saking sesatnya ya. Mengapa? Karena memang itulah kulturnya. Jadi Anda jangan heran dengan ibadah, dengan kultur-kultur yang berbeda, lalu yang benar yang mana? Semuanya benar, tapi semuanya juga salah. Semuanya salah, tapi semuanya juga bisa dibenarkan. Nah, apa cirinya? Nah, di kelas evangelis saya ajarkan ya. Intinya, di dalam ibadahmu, kalau endingnya adalah berdiakonia dan bermarturia dan menjaga hidupmu dalam kekudusan, itu ibadah yang benar. Karena seapapun dari kejadian sampai wahyu, itu ceritanya selalu memberi makan orang miskin, saudara. Ya, selalu ceritanya marturia dan diakonia. Ya. Apapun gereja jenis gerejamu, Anda jangan mau di-framing gerejamu sesat gara-gara ada patung Maria, ada patung Yusuf. Enggak ya. Jangan mau di-framing itu terus Katolik, orang-orang Katolik ini kan sering di-mocking sama orang-orang reform, sama orang-orang ini sesat-sesat.
Apalagi orang karismatik bilang paus ini antikristus. Nggak ada dasarnya, saudara. Anda juga jangan mau di-mocking ya, bahwa kalau Anda tidak trinitas, Anda sesat. Anda tidak oneness, sesat. Jangan mau, saudara. Kalau Anda tidak dibaptis di dalam nama Yeshua HaMashiach, kalau Anda tidak memegang kata Yahweh, sesat. Jangan mau. Bahkan Anda menyebut kata Yahweh saja sudah salah. Engkau nyebut saja sudah salah, melafalkannya tambah salah lagi. Ayo tambah bingung lagi kan? Karena yang betul itu Yehova. Kalau Anda lihat Alkitab bahasa Jerman, tulisannya Yehova. Ya, ELB 71. Bukan Yahweh, Yehova. Karena yang betul memang tulisannya, bacanya Yehova. Bukan Yahweh ya, ngawur itu. Dari mana kata Yahweh? Dari teolog Amerika. Salah kaprah, latah. Aturan penulisannya bacanya ya Yehova, bukan Yahweh. Memang tanda bacanya bunyinya Yehova, bukan Yahweh. Ya. Karena latah sok pinter gitu loh. Terus maksa bahwa itu yang paling benar, orang lain yang nyebut Yehova salah. Nah itu. Akhirnya salah-salahan, tuding-tudingan, saling sesat-sesatan. Apakah Anda yang bilang Yahweh itu sesat? Ya enggak, cuman salah. Cuman tidak sesat. Ya mungkin karena Anda sudah kebiasaan. Ya, kalau orang panggil nama saya, Paul. Orang Arab mana bisa bilang Paul. Paulo. Bilangnya Paulo. Saya tengok-tengok Paulo. Dia nggak bisa, heran. Paul. Ya. Paulo. Udah diajarin P-A-U-L. Paulo. Angel. Kayak orang Sunda diajari bilang ya. Tulisannya kan, saya ingin makan kue lapis. Bilangnya lapis. Yang lapis lagi. Bilang Paul. Tak tulisin V-F-A-U-L. Bacanya dia Paul. Nah, itu yang benar. Paul. Bingung ya saudara. Semumet pokoknya. Ya sudahlah, kamu bisa ngomongnya gimana lah. Dia jadi susah. Gitu kan. Tapi apakah sesatnya? Enggak lah. Terus saya marah dipanggil Paulo. Ya udahlah, memang kamu mampunya cuma segitu lah, gimana. Masa saya kudu marah-marah gara-gara dipanggil-panggil. Memang dia mulutnya nggak bisa, moncongnya udah nggak bisa dibikin. Makanya kalau saya kasih nama ke orang, begitu saya tahu ini orang Sunda, tak tulisin F-A-U-L. Oh, Paul. Dia langsung bilang Paul. Begitu saya tunjukkan namanya di KTP, P-A-U-L, Paul. Dia bacanya Faul. Aduh, mumet indah saya pokoknya. Nah, itu Yahweh itu ya. Tapi terus apa? Mau diributin yang begituan? Ya, Tuhannya cekelan batuk di sorga, saudara. Ya ampun, ini ribut. Apa sih yang nggak ribut kamu nih? Kan gitu akhirnya kan. Apa aja mau jadi ribut, Ya, apa sih yang nggak ribut? Intinya kan nggak usah ribut-ribut. Yang penting kamu tahu nggak endingnya itu ibadah itu apa? Makanya orang Kristen di zaman Kisah Rasul tidak ada yang mengaku dirinya adalah aku beragama Kristen. Kristen adalah agama yang diridhoi oleh Yesus. Nggak ada. Sampai mati Anda cari, nggak ada tuh. Dalam perjanjian baru juga nggak ada, saudara. Seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu nggak akan ada. Kristen adalah agama diridhoi Yesus. Nggak ada, saudara. Karena mereka berkata, aku adalah pengikut jalan Tuhan. Karena yang paling penting jalannya itu loh yang Anda ikutin. Bukan masalah ritualnya. Karena agama itu ceritanya ritual, simbol-simbol. Itulah institusi agama. Nah, Anda bukan pengikut ritual dan simbol-simbol. Memang setiap orang ingin punya jati diri dengan ritual dan simbol liturgi. Tetapi itu bukan urusan Anda. Makanya saya mau ke gereja Katolik juga oke, saya mau ke gereja Saksi Yehova juga oke, saya mau pergi ke gereja karismatik oke, saya mau ke gereja GKI juga oke. Nggak masalah kalau buat saya. Karena buat saya bukan itunya. Ritualnya ya saya enjoy saja. Di Jerman saya pergi ke gereja Lutheran. Ya. Di Belanda saya pergi ke Reform. Biasa aja. Nggak masalah. Karena itu hanya ritual. Itu hanya budaya. Ya. Nah, saya sendiri seorang hamba Tuhan yang menggembalakan Anda semua. Saya ajarkan Anda penggembalaan.
yaitu mengikuti jalannya Gembala Agung kita. Gembala Agung kita sudah jalan. Nah, saya ini adalah gembala-gembala yang baik, ya, yang dipercaya oleh Gembala Agung itu untuk menggembalakan Anda melewati jalannya itu. Apa jalannya itu? Ya, berdiakonia, bermarturia, dan menjaga hidup kita supaya jangan tercemar, mengasihi, mengampuni, memberkati, menjaga hidup kita dalam kekudusan. Ya kan? Itu ibadah. Bukan ke gereja hari Minggu. Lah, tapi kalau gereja hari Minggu seneng, ya enak. Kalau musiknya enak, datang aja. Makanya saya bikin musik yang bagus. Ya saya senang, saya juga senang. Ya, itu salah satu mimpi saya ya. Mimpi kan boleh-boleh saja orang mimpi. Saya pengen bikin praise and worship yang bagus ya di Eropa ini. Makanya saya benar-benar ya. Waduh, saya bersyukur ini Wisely sama timnya ini mau belajar terus ya. Makin lama makin pinter ya mainnya, makin lumayan ya. Benyamin, Yasmain, Miracle, makin kompak mereka ya. Saya berharap suatu ketika bisa saya lepas. Saya lagi cari pemain bass ya, yang anak-anak muda supaya sebaya mereka main. Ya, makin kompak, makin bagus. Jadi kita kalau bikin praise and worship, bikin konser, bikin apa, seneng. Orang seneng saudara kalau kita rajin bikin gitu ya dengan multimedia yang bagus, dengan orkestra yang bagus, mungkin bisa pakai orkestra segala macam. Bisa, satu ketika kita akan bikin nanti ya. Kita akan bikin itu ya di Eropa. Dengan orkestra ya, dengan penari-penari dari berbagai etnik yang ada di Belanda. Saya pernah bikin ya dulu di Indonesia konsernya ya. Saya dulu pernah bikin konsernya itu di Satya Wacana. Itu konser yang cukup luar biasa. Apakah itu ibadah? Ya bukan. Itu bukan ibadah. Ya, itu adalah kita celebration. Kita bersuka cita karena Tuhan. Ibadahnya yang mana? Ibadahnya itu tadi diakonia. Proyek diakonia yang kita lakukan itu adalah ibadah kita. Sekarang ini kita lagi ibadah enggak? Enggak, bukan. Sekarang ini Anda dan saya bukan lagi ibadah loh. Ya. Bukan lagi ibadah. Kita sedang saat teduh. Jadi harus bedain. Kata ibadah dari kata abdi, melayani saudara. Pelayanan yang benar itu datang untuk diakonia, melayani janda-janda miskin, orang-orang tertindas, orang-orang yang tadi ya, besuk orang sakit, ya orang-orang yang kelaparan, itu ibadahmu, itulah abdimu. Ya abidah itu dari ibadah itu kan, dari kata pelayanan. Itu pelayanan yang sejati sambil menjaga hidupmu dalam kekudusan. Jangan sambil ngelayani, sambil ngelaba, ngopok-ngopok. Sesama pelayan itu ada itu ya, kita langsung di stop ya, langsung di skor. Pokoknya ada pelayan-pelayan yang sampai mohon para koordinator amati ya. Jangan sampai terus ada selingkuh itu serius ya. Perselingkuhan para diaken akan langsung diberhentikan. Diaken yang selingkuh itu langsung diberhentikan ya. Serius ya. Ketahuan selingkuh, ketahuan berzina harus langsung diberhentikan. Karena Anda adalah pelayan-pelayan. Bukan cuma sekedar. Jadi berdiakonia itu harus sambil menjaga kekudusan. Kalau sampai Anda berselingkuh harus diberhentiin. Itu enggak main-main ya. Mohon para koordinator mulai perhatikan ya. Itu nanti akan dimasukkan dalam SOP. Ya dong, sudah setahun, sudah saatnya kita harus naik kelas, bikin yang benar, peraturan yang benar. Ya, itulah ibadah, pelayanan, enggak sok-sokan. Wah, ini ada lagi nih, saya pernah dengar ada yakin bagi-bagi makanan dia sambil pegang-pegang sama ininya dia yang bagi-bagi yang orang-orang perempuannya. Oh, itu langsung berhenti. You, me, and. Iya, jangan dong, Anda harus jadi saksi. Karena Anda sedang jadi saksi kan. Jadi saksi Kristus. Nggak main-main, jangan ya. Nah, itulah ibadah, saudara. Pelayanan. Pengabdianmu kepada Tuhan. Melalui sesama. Dan melalui orang-orang yang membenci hidup kita. Orang-orang Islam ini. Ya, itulah ibadah kita, pengabdian kita kepada Tuhan. Nah, kalau ceker babi mau minta makan ya boleh, tetap boleh. Ya kan siapa saja.
Nah, itu kita sudah punya 2 ambulan ya. Kalau ceker babi nanti masuk rumah sakit atau apa, ambulannya suruh jemput boleh. Boleh ya. Boleh, kasihilah musuhmu ya kan. Orang-orang yang membenci kamu, berdoalah bagi orang-orang yang membenci kamu kan. Ini ada yang nah ini puji hati-hati ini ada-ada aja. Nah, sekarang korban yang sejati itu apa, saudara? Korban yang sejati, ya kan? Mengucap syukur korban yang sejati. Apakah kambing domba, uang kolektemu? Oh bukan, donasimu korban, bukan. Ya, donasimu adalah bagian dari ibadahmu tadi. Itu bukan korban, saudara. Anda harus membedakannya. Jangan campur aduk ya. Inilah korban kita, yaitu kolektor uang kita, saudara. Bukan dompetnya, kita sembelih dompet kita. Wah, disembelih. Wah, mari bersorak-sorai. Anda sedang ditipu pendetamu, saudara. Disembelih dompetnya. ATM, separuh disembelih buat Tuhan. Buat Tuhan apa buat hantu? Anda harus yang benar nih, yang jujur. Yang jujur, enggak jujur. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sambil pendeta senyum-senyum. Hahaha, aku besok mau beli Ferrari. Apa itu korban, saudara? Bukan dompetmu. Uangmu tadi, ibadahmu melalui uangmu tadi untuk orang-orang miskin. Itu ibadahmu. Nah, kalau mau kasih Pak Paul boleh nggak? Ya boleh, saya juga seneng mau dikasih uang, masa nggak mau gimana, bodoh banget. Emang saya ceker babi, sok-sokan nggak mau, tapi nggak tahu ya. Nembak sana, nembak sini. Saya mau kasih duit seneng-seneng saja, ya mau-mau, mas kasih duit nggak mau gimana sih Anda nih? Kalau ada orang ngasih duit jangan ditolak ya. Kecuali dia ngasih duit dengan motivasinya nggak bener. Misalnya nih dipancing-pancing pakai duit buat ngatur hidupnya kamu, ya jangan mau. Saya dulu juga nggak mau dikasih duit, mau diatur-atur aja loh. Ya pokoknya saya jalan hidupnya saya begini, saya nggak mau diatur-atur. Gitu. Ya, kalau mau kasih saya ngatur-ngatur saya. Ngasih udah ngasih. Apalagi ini udah nggak ngasih, ngatur lagi. Apalagi. Lewat udah. Jangan. Ya. Mau ngasih saja, jangan ngatur-ngatur. Nah, tapi juga sama sebaliknya, saudara. Ya. Itulah ibadahmu. Kalau kamu sudah ngasih, ya, untuk pekerjaan untuk kasih makan fakir miskin, ya jangan sok ini juga harus ikhlas ngasihnya. Itu ibadah. Jadi itu bukan korban, belum. Apa itu korban? Korban itu dagingmu itu loh, tadi Galatia bilang. Dagingmu itu adalah korban yang kita salibkan buat Tuhan. Ya, daging kita apa itu? Percabulan, keserakahan, persidraan, dengki, kemarahan, perselisihan, bolak-balik pengennya kok ngajak ribut. Saya itu selalu berusaha ya, kalau bisa ngalah-ngalah aja. Walaupun kadang-kadang jengkel juga ya sebenarnya ya. Sempat berapa kali saya juga ajak ribut ini. Cuman kita ngalah ya, ngalah. Kalau tajak ribut beneran nanti takutnya nanti cepat saudara. Mau tajak ribut beneran nanti cepat saudara, nggak tahan nanti. Jangan ribut ya. Orang yang lemah jangan ditindas. Kalau berani sama yang kuat, sama Ma'ruf Amin itu, kalau berani ya kan, saya berani sama Ma'ruf Amin. Berani saya. Bukan sombong ya, itu prinsip ya, itu prinsip. Yang lemah jangan ditindas. Kalau mau berani cari musuh yang kuat, saudara, yang di atasmu itu loh. Supaya jangan jadi pecundang. Gitu saudara, itu korbanmu itu apa? Dagingmu. Dipisahkan dengan jelas, ya. Jadi supaya Anda jangan bingung. Korban pada Allah adalah apa? Hati yang hancur, jiwa yang remuk, saudara. Karena mau dirubah, nggak mau keras-kerasan. Ya sudah Tuhan, memang saya harus dihancurkan bagaimana Tuhan? Memang saya harus merendah, ya sudah. Orang mau menghina saya, mau apa ya, biarlah Tuhan.
Gitu ya. Itu korban. Itu namanya korban dagingmu. Sehari 2 hari difitnah ya sudah. Saya pertontonan kepada Anda kan. Akhirnya kan Tuhan yang bela kan. Terungkap semua kan. Semua fitnah-fitnah kepada saya kan. Akhirnya terungkap semua. Balik semua kan. Kayak santet itu pada balik itu. Jangan takut saudara. Kalau kamu lagi difitnah itu berarti dagingmu sedang mau dikorbankan. Apalagi kalau memang kita ada bikin dosa sama Tuhan, ada bikin salah. Ikhlaskan, relakan hatimu. Karena itu korban. Begitu hatimu mau disembelih, begitu harga dirimu mau disembelih, begitu jiwamu mau diremukan sama Tuhan, kesombongan itu ya. Maka semua ibadah kita itu akan bau wangi sama Tuhan. Ada orang yang mau berdiakonia, ya, tapi tidak kenalan tersinggungan, ya susah saudara. Ada orang mau berdiakonia, ya, tetapi masih nggak jaga kekudusan, ya nggak bisa. Campur-campur. Tetapi Anda juga kalau nggak berdiakonia, tambah lagi, terkutuk lagi, tambah nggak benar. Jadi bagaimana? Ya supaya jangan sia-sia ibadahmu, kamu tetap beribadah dengan berdiakonia, bermarturia, tetapi kamu jaga kekudusan, supaya semua jadi. Kok sulit amat? Nggak sulit, coba deh lakukan. Resapi amatin. Kenapa sih kudu cabul? Kenapa sih kudu selalu cari musuh, orang semua mau dimusuhin? Kalau saya nggak musuhin orang, orang musuhin saya. Gara-gara saya bongkar rahasia-rahasia yang tidak boleh bongkar selama puluhan tahun, ratusan tahun. Oh, tak bongkar sama saya. Lah iya, Anda beragama agak ketemunya ilusi kok tak ajarin. Nah, kemudian Anda mempersembahkan korban bakaran itu nanti wangi, saudara. Jadi Anda antara ibadah dengan korban itu nggak bisa sendiri-sendiri, jalan bareng. Ya, dalam ibadahmu harus membawa korban. Ibadahmu harus membawa korban. Anda mau berdiakonia tapi masih iri dengki sirik, masih tersinggungan, ya repot saudara. Itu korbanmu. Ya, makanya pengurus-pengurus juga luar biasa ya. Pengurus-pengurus juga sama. Itu korban saudara ya, jangan kecil hati. Gitu ya. Jadi sekarang sudah tahu bedanya ibadah dengan korban dan dua-duanya harus jalan bareng. Itu saja firman Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.